Menghadapi Timor Leste di laga lanjutan grup A Piala AFF, diharapkan Rizky Ridho dan kolega ini bisa berpesta gol kembali untuk bisa menjadi modal kuat jelang laga serat gengsi melawan Vietnam di Stadion Pakansari pada Senin mendatang. Untuk melihat bagaimana peluang skuad Garuda menjadi Raja Asia Tenggara 2026, kita akan langsung mengulasnya bersama dengan pengamat sepak bola. Ada Bang Kesit Budi Handoyo. Bung Kesit, selamat petang. Selamat petang, Alka. Ya. Salam olahraga. Iya, salam olahraga Bung, sehat selalu. Pesta gol kontra Timor Leste ini diharapkan bisa terjadi seperti saat melawan Kamboja di laga perdana kemarin. Apakah cukup realistis harapan ini, Bung, di atas kertas? Ya, kalau lihat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Timor Leste, kemudian jumlah gol yang juga bisa diciptakan oleh Indonesia setiap kali bertemu Timor Leste itu rata-rata memang di atas 2 gol ya, bisa 3 gol. Jadi saya kira kans Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan tetap sangat besar, termasuk juga jumlah gol yang barangkali akan diciptakan oleh timnas Indonesia ke gawang Timor Leste ya. Karena memang kalau kita lihat dari persaingan di grup A, Kamboja dan Timor Leste ini kan termasuk 2 tim yang paling lemah lah. Bahkan Timor Leste kan menjadi lumbung gol bagi Vietnam dan juga Singapura begitu ya. Sudah 9 gol bersarang di gawang Timor Leste dari 2 pertandingan yang mereka jalani. Indonesia saya kira dengan penampilan perdana sukses menaklukkan Kamboja 5-1, kemudian sekarang akan menghadapi Timor Leste yang notabene ya, secara kualitas Indonesia masih di atas Timor Leste. Dan kalau kita lihat dari 2 pertandingan yang dimainkan oleh Timor Leste, saya kira memang mereka masih masih terlalu rapuh begitu ya, terutama organisasi pertahanan mereka yang mudah sekali digempur, mudah sekali ditembus oleh 2 lawan sebelumnya, Vietnam dan Singapura. Dan saya kira Indonesia punya kesempatan untuk bisa mencatatkan hasil yang lebih baik ya, skornya dibandingkan dengan Singapura ketika menghadapi Timor Leste yang menang 2-0. Iya, bisa dikatakan laga melawan Timor Leste ini menjadi pemanasan yang ideal sebelum nanti melawan Vietnam, Bung Kesit. Iya, kita beruntung gitu ya, 2 pertandingan pertama menghadapi tim yang secara kualitas memang masih di bawah Indonesia ya, Kamboja, kemudian sekarang Timor Leste. Dan saya kira ini juga kesempatan bagi John Hertman untuk menunjukkan atau memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain lain yang mungkin belum diturunkan untuk bisa ditampilkan dalam pertandingan kedua menghadapi Timor Leste. Perubahan susunan pemain bisa saja terjadi ya dalam pertandingan kedua ini karena nama-nama yang selama ini masih ada di bangku cadangan seperti Jordi Amat, kemudian juga ada Raihan Hanan, kemudian juga masih ada penjaga gawang cadangan ya, Cahya, bisa saja kemudian mereka diturunkan untuk memberikan kesempatan ya menit bermain dan juga memberikan waktu istirahat yang cukup kepada pemain-pemain yang ditampilkan pada pertandingan pertama menghadapi Kamboja sebagai persiapan menghadapi pertandingan ketiga lawan Vietnam yang menurut saya memang akan menjadi pertandingan yang sangat krusial. Iya, jadi Bung Kesit, analisa Anda hampir pasti nanti Coach Hertman akan melakukan rotasi pemain agar line up utama kita tetap prima, terutama saat melawan Vietnam Senin nanti. Ya, kebetulan saya sudah dapat ini susunan pemain yang diturunkan oleh John Hertman ya. Hanya 5 pemain yang dipertahankan, Eleanor Renders, kemudian Tom Hay, Mitchell Baker itu masih, kemudian juga Mark Klok dan juga ada pemain yang juga tetap diturunkan dalam pertandingan ini, dan ada nama-nama baru ya, ada Jordi Amat, kemudian juga ada Brian Fatari yang diturunkan, termasuk juga Cahya Supriyadi penjaga gawang menggantikan posisi Nadeo. Tapi yang pasti bahwa lini depan Indonesia masih diperkuat oleh Mitchell Baker ya, ada Raihan Hanan juga di sana di lini pertahanan, Saint Patinama dan juga Sandy Walsh diistirahatkan, termasuk juga Ivar Jenner, ada Wahyu Pras yang diturunkan dalam pertandingan ini, termasuk juga Jordi Amat ya. Jadi hanya 5 pemain saja yang masih dipertahankan di skuad John Hertman pada pertandingan Kamboja dan sekarang kembali diturunkan di pertandingan melawan Timor Leste. Di antaranya itu kan Eleanor Renders, kemudian juga Tom Hay, Mark Klok dan Mitchell Baker. Di antaranya itu. Diistirahatkan ya. Baik, Bung, saya ingin Anda mengomentari penampilan impresif dari Mitchell Baker dengan hat-tricknya, apalagi ini di laga debutnya saat melawan Kamboja kemarin. Iya, saya kira ini awal yang bagus ya bagi debutan Mitchell Baker yang langsung dipercaya oleh
John Hartman, pemain muda masih 19 tahun, walaupun secara pengalaman sebenarnya dia belum begitu banyak yang memiliki jam terbang atau bermain di pertandingan-pertandingan internasional. Selama ini kan kita mengenal Mitchell Baker sebagai pemain yang lebih banyak berkiprah di kompetisi atau di pertandingan-pertandingan tingkat university begitu. Tapi kan kemudian dia mendapatkan perhatian dari salah satu klub di MLS ya, Colorado Rapid. Dan saya kira apa yang ditampilkan oleh Mitchell di pertandingan pertama ini kan menjadi jawaban ya dari apa yang diberikan atau kesempatan yang diberikan oleh John Hartman kepada Mitchell Baker, dan itu dia jawab dengan 3 gol ya, hat-trick. Belum ada pemain debutan di tim nasional Indonesia tampil perdana untuk tim nasional kemudian menciptakan 3 gol dalam pertandingan internasional atau pertandingan regional lah yang menghadapi Kamboja di pertandingan pertama. Jadi ini awal yang bagus ya, setidaknya rasa percaya dirinya akan bertambah dan dia mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang striker yang memang dibutuhkan oleh timnas Indonesia pada saat ini. Iya, sosok yang terus dicari, striker murni yang diidam-idamkan oleh Indonesia. Bung Kesit, saya ingin Anda mengkomparasi antara Baker atau Tom Haye yang sesungguhnya kemarin menjadi dalang pembantaian Kamboja di laga perdana. Ya, dua-duanya punya peran ya. Kita tahu Tom Haye dengan pengalamannya, dengan ketenangannya, kemudian juga dengan kepiawaiannya mengatur irama permainan Indonesia, itu betul-betul membuat ya pada akhirnya penyerang seperti dimanjakan begitu ya oleh umpan-umpan ciamik yang diperlihatkan atau diberikan oleh Tom Haye. Dia pemain yang memang mampu menghidupkan permainan Indonesia, dan ini tentunya menjadi peluang ya bagi Indonesia. Tom Haye yang sebelumnya di awal-awal bergabung dengan timnas itu kan dikhawatirkan tidak mampu untuk bisa bermain full selama 90 menit ya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia juga sudah bermain di Liga Indonesia bersama Persib Bandung. Ternyata mampu memberikan tambahan daya gitu ya. Staminanya semakin baik dan permainannya juga semakin maju menurut saya bersama tim nasional, dan itu dia buktikan gitu. Jadi Tom Haye adalah sosok pemain yang akhirnya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi permainan Indonesia, dan juga seorang pemain yang mampu memberikan assist kepada pemain lain untuk bisa menghadirkan gol bagi timnas Indonesia. Jadi baik Tom Haye maupun Baker, saya kira dua-duanya merupakan pemain yang sangat penting pada saat ini untuk timnas Indonesia. Baik. Bung, singkat saja prediksi skor antara Indonesia melawan Timor Leste di sore hari ini. Ya, sebenarnya yang paling penting adalah 3 poin ya untuk bisa mengamankan atau memuluskan jalan Indonesia menuju semifinal. Kalau bicara soal skor, kalau kita lihat dari pertemuan-pertemuannya, saya kira Indonesia masih bisa menang di atas 3 gol. Kalau bisa clean sheet tanpa kebobolan ya, tanpa kebobolan kalau bisa ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Kesit telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu, salam olahraga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.